Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sabila Tamelia dengan NIM 2017-1085. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal method saya yang berjudul pengaruh literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, yang mana di dalam pendahuluan tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang mana saya akan membahas terlebih dahulu mengenai latar belakang. Yang dasarnya, setiap keluarga tersebut memiliki tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai masa depan tersebut dengan baik. Tujuan yang dimaksud yaitu seperti segala keinginan yang ingin dicapai, seperti memberi kebutuhan keluarga hingga menyediakan dana untuk berinvestasi. Karena perencanaan keuangan merupakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat di masa akan datang. Sehingga keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Oleh karena itu, untuk mengatasi keuangan keluarga dengan cara membuat terlebih dahulu perencanaan keuangan tersebut. Perencanaan keuangan tersebut dapat dilakukan oleh beberapa faktor, diantaranya itu seperti literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, yang mana literasi keuangan sendiri adalah proses kegiatan untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan. Dengan adanya tingkat literasi keuangan, masyarakat tersebut akan lebih baik untuk merencanakan keuangan keluarga dan akan menjadi lebih optimal. Seperti yang dikatakan oleh peneliti dahulu, Dahlia Bonang 2019, manfaat literasi keuangan bagi masyarakat yaitu mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan. Dan literasi keuangan juga sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu Dahlia Bonang, dapat disimpulkan bahwa pengaruh literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga di Kota Mataram. Dan hasil penelitian dahulu oleh Buntan Hoi et al. Bahwa literasi keuangan individu adalah indikator berguna, yang artinya berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan di Klang Valley, Malaysia tersebut. Hal ini berarti merupakan semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan perencanaan keuangan akan semakin baik dalam mengambil keputusan keuangan. Selain faktor keuangan, perencanaan keluarga pun ada faktor dari pengetahuan keuangan, yaitu pengetahuan tersendiri juga mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga. Karena membangun keluarga itu juga butuh pengetahuan yang lebih paham. Jika keluarga yang tidak mengetahui tentang keuangan, maka keluarga tersebut akan mengalami kesalahan seterusnya. Selain individu dengan pengetahuan keuangan yang akan memadai keuangan yang lebih baik, seperti melakukan pembukuan terhadap pengeluaran dan pemasukan yang digunakan dan memiliki cadangan dana. Hal ini dikarenakan sangat penting dalam melakukan perencanaan keuangan. Hasil penelitian dahulu oleh Cici Nurlaili Maulida bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Lalu selain faktor literasi keuangan dan pengetahuan keuangan, ada juga sikap keuangan yang mempengaruhi perencanaan keuangan keluarga, yang mana sikap keuangan adalah perilaku seorang individu yang mengevaluasi terhadap mengenai masalah keuangan. Oleh karena itu, perencanaan keuangan keluarga harus mengetahui bagaimana sikap keuangan tidak terjadi kesalahan dalam mengevaluasi perencanaan keuangan. Hasil penelitian terdahulu oleh Cici Nur Maulida menyatakan bahwa sikap pengelolaan keuangan tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. Namun dikuatkan oleh peneliti dahulu yang lain, yaitu Fahria Arfianti Saputri dan RRI Ramani, bahwa menyatakan sikap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga, yang artinya semakin baik sikap yang dimiliki seorang individu, maka semakin baik pula perencanaan keluarga yang dilakukan.
Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya? Yang kedua, apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya? Yang ketiga, apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya? Yang keempat, apakah literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya? Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adanya tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Yang kedua yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Yang ketiga yaitu untuk menguji pengaruh sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Yang keempat yaitu untuk menguji pengaruh literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Dan yang keempat yaitu mengenai manfaat penelitian, yang mana manfaat penelitian itu adapun kegunaan peneliti tersebut bagi semua pihak, yaitu pertama bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti mengenai pengaruh literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga serta sebagai referensi dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan. Yang kedua, bagi masyarakat luas, hasil dari penelitian ini diharapkan untuk bisa dimanfaatkan bagi masyarakat luas dan menambah pengetahuan mengenai literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Yang ketiga yaitu bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pembendaharaan mengenai yang khususnya berhubungan dengan pengaruh literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap perencanaan keuangan keluarga selama wabah COVID-19 di Surabaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, di mana di sini saya menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama variabel dependen menggunakan perencanaan keuangan keluarga, variabel independen saya menggunakan 3 variabel yang hanya menggunakan literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan, yang mana didasari oleh tujuan dari peneliti terdahulu. Untuk hipotesis penelitiannya yaitu H1, literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H2, pengetahuan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H3, sikap keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perencanaan keuangan keluarga. H4, literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan secara berpengaruh terhadap perencanaan keuangan keluarga. Selanjutnya saya akan membahas mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yang mana pada penelitian ini populasi yang diperoleh adalah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Surabaya. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian. Adapun dari kriteria sampel tersebut adalah responden yang merencanakan keuangan keluarga yang berdomisili di Surabaya. Yang kedua yaitu pendapatan yang dimiliki keluarga selama 1 bulan sebesar kurang lebih 3 juta. Selanjutnya yaitu saya akan membahas teknik analisis data. Pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis linear berganda, yang mana model MRA adalah persamaan yang menunjukkan arah pengaruh
variabel literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan terhadap variabel perencanaan keuangan keluarga. Yang kedua, menggunakan uji F, digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel bebas yaitu literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan yang terdapat pada model MRA secara signifikan yang mempengaruhi variabel terikat, yang mana perencanaan keuangan keluarga. Berikut tahapan uji F, yaitu yang pertama menentukan H0 dengan H1, yang kedua menentukan taraf signifikan alfa sebesar 0,05, yang ketiga kriteria pengujian, yang keempat menghitung statistik uji F, yang kelima kesimpulan. Yang selanjutnya itu menggunakan teknik analisis data uji T, yang mana uji parsial atau uji T digunakan untuk apakah secara parsial variabel bebas literasi keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan dapat mempengaruhi variabel terikat perencanaan keuangan keluarga yang terdapat persamaan secara signifikan. Berikut tahapan dalam uji T. Yang pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis statistik yang menentukan H0 sama dengan H1. Yang kedua yaitu menentukan T-tabel pada tingkat kesalahan alfa sebesar 0,05. Yang ketiga yaitu kriteria pengujian. Yang keempat yaitu menentukan nilai T hitung. Yang kelima yaitu kesimpulan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.